شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Diki Gurau di YouTube channel yang alhamdulillah tetap akan menemani kegundahan kalian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya menjadi keresahan untuk berpuasa, batal atau tidakkah, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sama Mas Taufik ya, yang akan menjawab semuanya nanti ya. Untuk itu sebelum melanjutkan seperti biasa, tolonglah dengan ikhlasnya ya bantu like ya, bantu komen juga apa yang menjadi kendala di video ini, yang pasti banyak kekurangannya. Terus jangan lupa di share juga ke teman-temannya. Sebelum di share, usahakan di subscribe dulu yang belum subscribe, dan usahakan juga klik tombol loncengnya biar kalian itu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan mengalih kepada tanya jawab ya sama Mas Taufik. Mas Taufik siap? Siap, insyaallah siap. Oke Mas Taufik, ini kita sudah memasuki hari ke-9 insyaallah, hari puasanya. Dan alhamdulillah kalau saya sendiri itu normal puasanya, tidak ada yang bolong. Untuk teman-teman jangan sampai dibolongkan ya puasanya, karena eman-eman dalam satu tahun itu hanya satu kali kita melakukan puasa selama 30 hari lebih. Nah, kita mengalih kepada pertanyaan teman-teman. Untuk soal yang pertama, Mas Taufik, ini kita juga punya cairan yang ada di dalam tubuh kita ya Mas Taufik, yang itu kita sering menelannya setiap waktu, setiap kita butuh seperti itu, yaitu air liur ya Mas Taufik ya. Air liur ini yang kita akan bahas pada video kali ini. Air liur itu gak sembarangan cuma air biasa, bisa saja nanti membatalkan ya. Gimana caranya, gimana sebabnya kok bisa membatalkan, kita akan nanti tanyakan. Nah, ini Mas Taufik, yang saya tanyakan yaitu kriteria menelan ludah. Kriteria menelan ludah yang menyebabkan batalnya puasa itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih pencerahan untuk teman-teman. Terima kasih. Pada dasarnya kita tidak bisa menghindari untuk tidak menelan ludah kan, Iya, seperti itu. pasti kita menelan gitu kan. Ya, pada dasarnya ya boleh-boleh saja kita menelan ludah. Akan tetapi ketika kita melihat keadaan kita yang sedang berpuasa, maka juga ada beberapa kriteria atau sebab-sebab yang menelan ludah itu sampai membatalkan puasa. Ya, Ya. itu yang perlu kita ketahui pada sekarang ini. Coba Mas Taufik bisa. Yang pertama yaitu kriterianya yang ludah itu tidak sampai keluar dari bibir. Maksudnya ketika kita mengeluarkan ludah dan ludah itu masih dalam mulut, terus kita telan lagi, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud sampai keluar bibir itu maksudnya ketika kita mengeluarkan ludah terus keluar dari area mulut atau area bibir, terus kita telan lagi, maka itu bisa membatalkan puasa. Karena itu sudah tercampur dengan bibir kering. Takutnya seperti itu. Nanti kita ini nyambung ke kriteria nomor 2 seperti itu. Yang nomor 2 yaitu ketika air ludah itu tidak bercampur dengan cairan lain. Makanya ketika sudah
air ludah itu keluar dari mulut, terus ya ditakutkan seperti itu, takutnya ya nanti bercampur dengan air ketika kita habis berwudu, habis mandi misalnya seperti itu, atau ya bercampur dengan sisa-sisa makanan di bibir. Jadi yang membatalkan itu ketika air ludah itu bercampur dengan sesuatu yang lain, baik cairan atau sisa-sisa makanan, terus kita telan kembali, itu bisa membatalkan puasa. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk teman-teman jangan coba-coba memainkan ludahnya ya, keluar masuk karena apa? Karena sesuatu yang ada di luar mulut itu sangatlah berbahaya, apalagi kita selesai sahur biasanya ada sisa-sisa makanan yang sering sekali menempel di bibir-bibir kita. Untuk itu kalau misalkan teman-teman berludah, ya udah ludahkan saja, jangan telan lagi ya. Telan lagi. Nah, ini Mas Taufik, kalau semisal ada ini kan saya pernah tahu nih, kalau misalkan orang bersengaja, ada orang bersengaja mengumpulkan ludah sebanyak-banyaknya, lalu kemudian menelannya sampai akhirnya dia merasakan kenyang pada waktu itu apakah batal, Mas Taufik? Ya, terima kasih. Karena ya banyak yang mengira bahwasanya kalau kita mengumpulkan ludah terus kita telan lagi, itu banyak kurang lebih seperti itu, banyak yang mengira tidak membatalkan karena ya termasuk biasa aja gitu. Padahal ketika kita ketahui sendiri, ketika kita sudah dengan sengaja mengumpulkan ludah di dalam mulut sampai banyak, terus kita telan kembali merasa kenyang, itu juga membatalkan puasa. Itu juga membatalkan puasa ya. Makanya jangan coba-coba seperti itu. Jangan sesekali ya kita sengaja mengumpulkan. Kalau emang sudah numpuk gitu, keluarkan saja seperti itu. Itu berhati-hati, karena ya ketika kita sudah berpuasa harus ekstra hati-hati memang. Karena memang dari awal itu kan sudah memang niatnya mau, iya, memang sudah berniat ya, mau ngumpulin ludah ya, lalu kemudian mau menelannya pada waktu itu. Nah, itu termasuk berbahaya juga berarti ya. Jadi yang pertama itu kan ludah itu keluar dari mulut, nah, itu membatalkan. Nah, kalau kita menelan lagi. Dan yang kedua, air ludah bisa membatalkan juga walaupun tidak keluar dari mulut, yang itu dalam tanda kutip kita itu sengaja mengumpulkan sampai akhirnya kita menelannya dengan sebanyak-banyaknya, yang itu menyebabkan perut kita merasakan kenyang. Itu juga membatalkan, teman-teman. Untuk itu jangan sesekali kalian itu memainkan ludahnya, apalagi niat untuk memang disengaja. Iya, untuk minum lah, untuk minum air liur, jangan sampai ya, kan itu fatal, dapat membatalkan puasa kalian pada waktu itu juga. Nah, oke, seperti biasa untuk seperti biasa video yang setiap kali kita upload yaitu 2 pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu kita mengalih ke pertanyaan yang kedua, Mas Taufik. Pertanyaan yang kedua itu kita kan kalau berkendaraan kan sering sekali ada polusi udara yang berterbangan, kadang debu-debu menempel ke mata kita dengan secara tidak disengaja. Nah, itu sangat merusak pandangan kita ketika kita itu mau melakukan perjalanan. Nah, ini kita arahkan kepada puasa Ramadan. Nah, ada orang yang berkendaraan itu tidak pakai helm, Mas Taufik. Nah, terus kemudian dia itu tidak sengaja menabrak, anggaplah menabrak debu lah, terus nempel ke matanya, akhirnya dia kelilipan. Nah, cara mengatasi kelilipan itu, orang tersebut menggunakan install atau air tetes untuk menyembuhkan mata supaya normal kembali. Nah, dan juga ini bisa disamain juga orang yang yang membersihkan kuping, membersihkan kotoran kuping pakai ketembat. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah membatalkan puasa ataukah bagaimana, Mas Taufik? Mohon penjelasannya, Mas Taufik. Untuk masalah seperti obat tetes mata, terus membersihkan telinga, kotoran telinga,
itu masih terdapat perbedaan Beberapa dalam pendapat. ya beberapa pendapat dalam hal itu. Yang pertama yaitu ada yang membolehkan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan membersihkan telinga, terus kita pakai tetes mata, itu tidak sampai masuk ke rongga tubuh. Kan yang dimaksud rongga tubuh itu ada tenggorokan dan lambung. Ketika kita memakai tetes mata itu tidak masuk ke tenggorokan atau ke lambung seperti itu. Jadi ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Berarti boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Kecuali seperti infus atau obat-obat, bukan obat, Suntik. atau suntik yang itu berisi bukan vitamin, artinya makanan. Iya. Kayak pengganti makanan. Pengganti kayak gitu. makanan. Jadi itu yang membatalkan, karena ketika suntik atau infus itu masuk ke lambung seperti itu. Untuk tetes mata itu baru membatalkan. Dan juga ada yang bilang kayak tetes mata sama membersihkan telinga itu ada yang bilang membatalkan. Karena kenapa? Karena sesuatu itu masuk ke dalam tubuh seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak. Ya, pada akhirnya tidak. Karena tidak melewati lubang-lubang yang nyampe ke rongga. Iya, ke rongga tubuh seperti tenggorokan dan lambung. Nah, biasanya yang yang menyebabkan masuk ke tenggorokan atau lambung itu mulut ya Mas Taufik. Ya, Bisa jadi mulut, terus hidung bisa ya. Hidung bisa. Terus lubang-lubang kemaluan bisa juga bisa. Nah, berarti itu tidak membatalkan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi ada pengecualian seperti infus yang itu berisi atau ada kandungan makanan, zat makanan di dalamnya, ya baru membatalkan. Kalau suntik itu juga tidak membatalkan. Suntik tidak membatalkan. Mengapa? Karena kan itu kan sama-sama aja, sama cairan, sama infus itu. Yang menjadi perbedaan itu apa? Iya, kita lihat anunya dulu, lihat isinya itu, isi suntiknya itu apa. Kalau isi suntiknya itu berisi zat-zat makanan, maka membatalkan. Tapi kalau berisi obat-obatan atau ya penyembuh tubuh, itu ada yang mengatakan tidak membatalkan seperti itu. Berarti sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Kan kebanyakan mayoritas orang kalau misalnya udah sakit, ya tidak berpuasa seperti itu. Jadi untuk yang berpuasa, istilahnya udah kembali ke yang tadi seperti yang di depan, berhati-hati. Hati-hati. Ya, kalau ditarik kesimpulannya berarti Mas Taufik kalau kita melihat ada orang yang infus itu sudah pasti batal. Ya. Terus kalau kita suntik atau melihat orang yang suntik itu kita tinggal melihat dulu ya suntik dengan apa gitu lah, cairannya bercampur dengan apa aja, itu baru kita pertimbangkan lah, boleh batal boleh tidak. Oke, mungkin seperti itu pertanyaannya yang dari saya sudah dijawab sama Mas Taufik. Alhamdulillah, kalau dari penjelasannya sudah detail. Ya, kalau misalkan ada teman-teman yang kurang puas masalah penjelasannya, bisa cari referensi tersendiri yang insya Allah tidak jauh berbeda dengan apa yang barusan dijelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat kita perbincangkan. Seperti biasa, untuk menutup video ini kita akan memberikan sebuah hikmah atau fadilah atau keutamaan di malam tarawih ke-10 Mustafi. ke-9 yang akan kita dapatkan pada nanti malam. Untuk itu kita serahkan ke Mas Taufik langsung. Silakan Mas Taufik. Baik, pada malam ke-9 diriwayatkan bahwasanya orang yang bertarawih pada malam ke-9 itu mendapatkan fadilah seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah. Kalau malam ke-8 itu seperti keutamaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, maka di malam ke-9 ini lebih istimewa lagi, karena fadilah itu
yang diberikan kepada kita itu sama hanya dengan yang diberikan kepada Rasulullah. Ya. Itu utusan kita, Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman. ya. Jadi sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Kita bersolat aja besar pahalanya, Besar pahalanya. apalagi ini mendapatkan pahalanya yang sebanding sama ya. Iya, sama dengan ibadahnya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah. Untuk itu tunggu apa lagi teman-teman? Jangan mikir dua kali cuma mau sholat tarawih. Ya tidak akan sia-sia walaupun pada malam itu kalian tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi ketika kelak insya Allah kalian akan mendapatkan balasannya ya. Dan Allah itu sudah berjanji apapun yang kita perbuat nanti pasti ada balasannya, mau baik mau buruk ya, seperti itu. Untuk itu jangan lupa kita ramaikan bareng-bareng masjid yang ada di dekat kita, atau bisa jadi ke musola atau tempat-tempat terdekat. Yang pasti kita melakukan kegiatan tersebut, yaitu sholat tarawih pada malam hari ya. Oke, itu saja yang dapat kami perbincangkan pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Untuk itu saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.